Man ana man ana man ana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumahnya. Dan mudah-mudahan teman-teman senantiasa diberikan kemudahan kelancaran di dalam belajarnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, insyaallah pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 4. Sekarang kita akan belajar Quran Surah Al-Ma'un. Mungkin ini adalah surah terakhir ya, karena kita akan menghadapi ujian tengah semester. Oleh karenanya pembelajaran mungkin dicukupkan sampai surah Al-Ma'un. Kita sudah belajar 4 surat. Yang pertama surah Al-Quraisy, yang kedua surah Al-Asr, At-Takasur, dan sekarang kita masuk ke surah Al-Ma'un. Baik teman-teman, mari kita mengetahui daripada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya, yang pertama kita akan mengenal terlebih dahulu surah Al-Ma'un. Yang kedua kita akan membaca surah Al-Ma'un. Yang ketiganya kita akan menerjemahkan surah Al-Ma'un. Dan yang terakhir kita akan mengetahui kandungan surah Al-Ma'un. Oke, mari kita awali pembelajaran kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mengenal tentang surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un terdiri atas 7 ayat, teman-teman. Surah ke 107 di dalam Al-Quran. Jadi termasuk urutan surah ke-107. Termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, atau surah yang diturunkan di Mekah ya. Makanya disebut golongan surah Makkiyah. Dan surah Al-Ma'un ini diturunkan setelah surah At-Takasur. Nama lain surah Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir yang artinya bantuan ya, atau pertolongan atau barang-barang berguna. Nama lain surah ini adalah Ad-Din ya, nama lainnya Ad-Din ya, yang diambil dari ayat pertama yang artinya agama. Itu kita telah mengenal daripada surah Al-Ma'un. Selanjutnya kita akan praktek membaca ya, membaca surah Al-Ma'un. Coba teman-teman simak bacaannya dan teman-teman ikuti ya. Insyaallah Bapak akan membacakan terlebih dahulu surah Al-Ma'un. Silakan teman-teman simak. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul azim. Ya, di dalam membaca Al-Quran, teman-teman harus memperhatikan makharijil huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf, di mana tempat keluarnya hamzah, a atau ain ya. Perbedaan antara a dan a. Ya, kalau a itu hamzah, kalau a itu ain. Dan diperhatikan ketika kita berhenti atau di akhir ayat itu jangan dibaca biddini, tapi diwakofkan atau disukunkan biddin. Itu teman-teman. Silakan teman-teman praktek membaca Al-Quran di rumah, terutama surah Al-Ma'un, sampai benar-benar lancar. Selanjutnya kita akan masuk ke menerjemahkan surah Al-Ma'un. Oke teman-teman, surah Al-Ma'un ayat pertama artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itu artinya ya teman-teman. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang kedua,
maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dan yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat keempat, artinya maka celakalah orang yang sholat. Fawailul lil musallin, yaitu orang yang lalai terhadap salatnya. Ayat kelima, alladzina hum an salatihim sahun. Ayat keenamnya artinya yaitu orang-orang yang berbuat riya. Alladzina hum yuraun. Yang terakhir ayat ketujuh, dan enggan memberikan perbantuan. Wa yamna'unal ma'un. Nah, itu terjemahan daripada surah Al-Ma'un. Silakan teman-teman juga dihafalkan surahnya dan juga terjemahannya. Dan juga teman-teman harus memperhatikan arti katanya ya. Arti katanya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, tahukah kamu itu apa bahasa Arabnya? Aro'aita ya. Aro'aita gitu, teman-teman. Nah, itu juga teman-teman harus memperhatikan arti kata-katanya. Begitu, teman. Alladzi yukadzibu, orang-orang yang mendustakan bidin, agama. Begitu, teman-teman. Silakan teman-teman lihat di bukunya. Di situ ada arti kata daripada surah Al-Ma'un. Sekarang kita lanjut ke menghafal surah Al-Ma'un. Di dalam menghafal, setelah teman-teman lancar membacanya, teman-teman coba menghafal. Nah, di sini ada ayat atau potongan ayat ya, titik-titik bidin. Ini adalah untuk memudahkan teman-teman di dalam menghafal. Bidin berarti depannya ara'aital ladzi yukadzibu bidin ya. Fadzalika titik-titik yad'u titik-titik. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi setelah teman-teman mencoba membaca dengan lancar, terus menghafalkan, kemudian teman-teman lihat atau potongan-potongan ayat ya. Bikin potongan-potongan ayat untuk mempermudah teman-teman menghafal surah Al-Ma'un. Setelah menghafal surahnya atau ayatnya, teman-teman juga diharuskan menghafal daripada terjemahan surah Al-Ma'un. Selanjutnya kita akan masuk ke kandungan surah Al-Ma'un atau penjelasan ya daripada surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un itu kita akan mengetahui sebab-sebab turunnya dulu. Sebab-sebab turunnya berkenaan dengan seorang anak yatim yang datang kepada Abu Sufyan meminta sedikit dari daging unta yang disembelihnya, tetapi Abu Sufyan malah menghardik dan mengusirnya. Nah, ini adalah sebab turunnya atau asbabun nuzul, sehingga turunlah surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Nah, apa isinya surah Al-Ma'un? Surah Al-Ma'un berisi tentang orang yang mendustakan agama. Ya. Orang yang mendustakan agama. Yang ketiga, larangan untuk melalaikan sholat dan berbuat riya. Jadi di dalam surah ini juga Allah melarang kita untuk melalaikan sholat ya. Jadi teman-teman jangan sampai menunda-nunda waktu sholat, apalagi meninggalkan sholat ya. Menunda-nunda waktu sholat aja itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, jangan berbuat riya. Riya itu apa teman-teman? Pengen dipuji atau pengen dilihat orang lain. Selanjutnya, dalam surah ini juga berisi Allah sangat membenci dan murka kepada hambanya yang suka menghardik dan menyia-nyiakan anak yatim. Jadi Allah sangat membenci orang-orang yang menyia-nyiakan, tidak menyayangi atau mengabaikan, tidak peduli, bahkan menghardik daripada anak yatim. Oke, yang terakhir yaitu berisi tentang Allah sangat menyukai hambanya yang selalu menyantuni anak yatim dan berbagi kepada sesama. Jadi di ayat ini juga, di surah ini juga Allah sangat menyukai orang-orang yang dermawan, yang suka membantu sesama. Oke teman-teman, mungkin ini aja video pembelajarannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tugasnya hafalkan surah Al-Ma'un beserta artinya, dikirim melalui WA berupa voice note. Batas waktunya sampai pertemuan berikutnya ya teman-teman. Ini aja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana